Mantan juara dunia kelas berat WBC Deontay Wilder akan kembali naik ring pada tanggal 27 Juni melawan Tyrell Herndon. Pertarungan ini bukan sekedar pertandingan biasa bagi Wilder, ini adalah momen penentuan. Ia menyadari bahwa hasil apapun selain kemenangan akan menjadi titik akhir dari perjalanan panjangnya di dunia tinju profesional. Dua kekalahan terakhir dari Joseph Parker dan Zhilei Zhang telah menghancurkan sebagian besar harapan Wilder untuk kembali memperebutkan sabuk juara dunia. Lebih dari itu, peluang emas untuk mewujudkan pertarungan impiannya melawan Anthony Joshua juga sirna. Setelah melepas kemitraan lamanya dengan Premier Boxing Champions milik Al Haymon dan Matchroom Boxing yang dipimpin Eddie Hearn, Wilder kini mencoba peruntungan baru melalui Black Prime PPV. Ini bukan sekadar perubahan promotor, tapi ini adalah babak baru dalam karirnya. Pertarungan melawan Herndon adalah bagian dari strategi Wilder untuk membangun kembali kepercayaan dirinya yang pernah kokoh. Ia tidak sekedar ingin menang, tetapi juga ingin menunjukkan bahwa ia masih layak untuk bertarung di level tertinggi melawan nama-nama besar seperti Tyson Fury atau Alexander Usyk. Meski usia Wilder kini menginjak 39 tahun dan banyak yang menganggap karirnya telah memasuki masa senja, ia justru melihat ini sebagai waktu yang tepat untuk membungkam para peragu. Dalam sebuah wawancara, ia menyampaikan keyakinannya bahwa puncak terbaiknya justru belum datang. Ia menjelaskan bahwa kini dirinya tengah menjalani program latihan intens yang ia sebut sebagai protokol push-up, sebuah pendekatan menyeluruh untuk menguatkan tubuh dan menajamkan pikiran. Menurut Wilder, upaya ini bukan semata demi uang, melainkan bagian dari misi pribadi untuk membangun pola pikir yang lebih kuat dan kesehatan mental yang lebih baik bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang mengikutinya. Ia mendorong siapapun yang tengah berjuang agar tetap berdiri meskipun dunia mencoba menjatuhkan mereka. Ia menekankan bahwa tidak peduli seberapa sering seseorang terjatuh, hanya pikiran yang tangguh dan penuh keyakinan yang akan bangkit dan terus melangkah menuju kejayaan. Wilder menyampaikan bahwa banyak orang akan mencoba menahan langkah seseorang. Mereka akan berkata bahwa itu mustahil. Mereka akan menghadang, menjegal, dan membuat orang ragu terhadap dirinya sendiri. Namun ia percaya bahwa dalam kondisi terjatuh sekalipun, mereka yang memiliki tekad sejati akan bangkit lagi. Ia menyerukan agar semua orang menerapkan dedikasi dan meraih kehebatan mereka sendiri. Sejak kekalahannya dari Tyson Fury yang mematahkan rekor tak terkalahkannya di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Wilder hanya mencatat satu kemenangan dalam 6 tahun. Dampaknya begitu besar hingga banyak yang menganggap sang Bronze Bomber takkan pernah kembali. Tapi sekarang, inilah saatnya Wilder mencabut kembali izin perangnya dan mengakhiri pertarungan melawan Herndon melalui sebuah pernyataan bahwa status quo bisa ia rebut kembali. Pertarungan yang digadang-gadang sebagai salah satu duel terbesar dalam sejarah tinju, Canelo Alvarez versus Terence Crawford, kini kehilangan salah satu pendukung utamanya. Dana White, bos UFC yang sebelumnya menyatakan siap menjadi promotor utama duel mega bintang ini, memutuskan untuk mundur dari proyek tersebut. Keputusan ini menandai perubahan besar dalam arah penyelenggaraan laga yang menjadi pusat perhatian penggemar olahraga tarung di seluruh dunia. Menurut laporan dari World Boxing News, terdapat dua alasan utama yang membuat Dana White mengambil langkah mundur. Pertama, ia secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya terhadap venue pertandingan yang direncanakan diadakan di stadion, sebuah format yang menurutnya menghilangkan esensi dan atmosfer khas dari pertarungan besar. Kedua, perubahan tanggal pertarungan dari hari Jumat tanggal 12 September ke hari Sabtu malam tanggal 13 September yang menimbulkan benturan langsung dengan agenda utama UFC Notch. Perubahan tanggal ini yang digagas oleh Turki Al-Alsik menempatkan dua acara besar dalam satu malam, Canelo versus Crawford dan UFC Noche yang digelar di Meksiko. Sebagai promotor utama, Dana White tidak mungkin membagi perhatiannya antara dua panggung yang saling bersaing. Hal ini membuka jalan bagi Al-Alsik dan jaringan Sela untuk mengambil alih sepenuhnya promosi pertarungan Canelo versus Crawford. Ironisnya, hubungan Al-Alsik dengan proyek Canelo vs Crawford hingga kini tampak penuh hambatan. Namun sejauh ini, tidak ada tanda bahwa kesepakatan besar antara TKO Boxing dan pihak penyelenggara tinju tersebut akan terganggu. Meski demikian, wawancara Dana White bersama ESPN Deportes memperjelas posisi dan prioritasnya. Dalam wawancara tersebut, White mengungkapkan betapa besarnya skala pertarungan Canelo vs Crawford.
Ia mengakui bahwa menjadi bagian dari penyelenggaraan laga semegah itu adalah kehormatan tersendiri. Namun, di tengah upaya mempromosikan pertarungan tersebut, ia juga tengah menggarap UFC Noche dengan tingkat keterlibatan yang sangat tinggi meliputi produksi, operasi acara, hingga hubungan masyarakat. Ia menggambarkan akhir pekan tersebut sebagai salah satu momentum terbesar dalam kalender pertarungan dunia. Meski demikian, White juga menekankan nilai sentimental dan strategis dari UFC Noche. Ia memandang ajang tersebut sebagai perayaan tahunan khusus untuk menghormati budaya Meksiko dan Hari Kemerdekaan Meksiko. Menurutnya, acara ini bukan sekadar satu malam pertarungan, melainkan sebuah tradisi baru yang akan terus berlanjut. Namun di sisi lain, White menyimpan ketidakpuasan yang mendalam terhadap venue yang dirancang untuk pertarungan Canelo versus Crawford, yakni Stadion Allegiant. Ia mengakui bahwa stadion tersebut sebesar dan secanggih apapun tidak sesuai dengan selera dan filosofi promosinya. Meski ia berusaha mencari cara agar pertarungan tetap terasa megah, kenyataannya hal itu justru menjadi titik retaknya keterlibatan Dana White dalam proyek tersebut. Dengan mundurnya White, tanggung jawab kini sepenuhnya berada di tangan Turki Al-Sheikh dan timnya. Pertarungan ini akan dipersembahkan sebagai bagian dari Riyadh Season, sebuah program besar yang menempatkan pertarungan kelas dunia di panggung global. Lokasi laga masih belum dipastikan, namun Las Vegas, Los Angeles, dan New York menjadi kandidat kuat. Dunia tinju kembali bergemuruh ketika pada hari Rabu, sebuah pengumuman yang selama ini hanya berbisik dalam kabar angin akhirnya dikonfirmasi secara resmi. Manny Pacquiao, sang legenda dari Filipina yang kini telah menginjak usia 46 tahun, mengumumkan kembalinya ke ring tinju profesional. Pertarungan melawan Mario Barrios telah dijadwalkan pada 19 Juli di MGM Grand, Las Vegas, sebuah panggung megah yang akan menjadi saksi kebangkitan salah satu ikon olahraga paling disegani sepanjang masa. Selama berbulan-bulan, rumor telah beredar luas tentang kemungkinan kembalinya petinju 8 divisi ini. Meskipun banyak yang menganggapnya hanya sebagai gosip yang biasa menghiasi dunia tinju, kenyataannya adalah bahwa rencana tersebut telah lama dirancang di balik layar. Kini rahasia itu tak lagi tersembunyi. Pacquiao terakhir kali naik ring pada Agustus 2021, malam yang menyaksikannya kalah dari petinju Kuba, Yordenis Ugas. Di malam itu, waktu tampak telah mengejarnya. Gerakannya lambat, pukulannya kehilangan tajam, dan banyak yang mengira bab terakhir dari buku karirnya telah ditutup. Namun, sebagaimana ia selalu lakukan sepanjang karirnya, Pacquiao sekali lagi menolak tunduk pada takdir yang ditentukan oleh usia. Dalam tantangan terbarunya, ia tak hanya akan melawan Mario Barrios, seorang petinju tangguh berusia 30 tahun yang kini memegang gelar juara dunia kelas welter WBC, tetapi juga akan menantang waktu, keraguan, dan beban sejarah. Tanpa bertarung satu kali pun sejak kekalahannya dari Ugas dan tanpa membuktikan diri di divisi kelas welter selama hampir 5 tahun, Pacquiao kembali diberi kehormatan langsung bertarung demi sabuk juara. Suatu hak istimewa yang sangat jarang diberikan kepada petarung manapun. Bandingkan saja dengan Keith Thurman, mantan lawan Pacquiao yang setelah satu kekalahan dan lama menghilang dari radar, harus berjuang kembali ke posisi atas melalui jalur panjang. Thurman pada usia 36 harus turun ke kelas menengah junior dan menaklukkan lawan yang diremehkan seperti Brock Jarvis hanya untuk kembali diperhitungkan. Namun tidak demikian dengan Pacquiao. Dunia memperlakukannya berbeda, seolah waktu dan aturan tidak berlaku bagi pria dari General Santos City ini. Kini dengan rekor 72 pertarungan sebelumnya dan hampir 500 ronde yang telah dilalui dalam karir profesionalnya yang dimulai sejak ia bertarung di kelas 106 pon, Pacquiao akan menapaki jalan terjal sekali lagi. Ia akan menghadapi seorang petarung yang jauh lebih muda, jauh lebih aktif dan lahir di generasi berbeda. Namun bagi Pacquiao ini bukan sekedar pertarungan biasa. Ini adalah panggung untuk mengukir sejarah terakhirnya. Melalui media sosial, ia menyampaikan pesan singkat namun penuh tekad. Ia menyatakan bahwa ia akan kembali dan tanggal 19 Juli akan menjadi momen kebangkitannya. Baginya, ini bukan hanya tentang bertarung, ini tentang melawan batas, menantang usia, dan menulis ulang takdir dengan tangan sendiri. Momen ini menjadi lebih simbolis karena hanya sebulan sebelum pertarungan tersebut, ia dijadwalkan untuk dilantik ke dalam International Boxing Hall of Fame. Sebuah penghargaan yang menandai warisan luar biasa dalam dunia tinju. Dan ironisnya, ia akan menerima penghargaan puncak karir
karirnya dalam kondisi belum benar-benar menutup lembaran karirnya. Manny Pacquiao tidak kembali hanya untuk mengenang masa lalu. Ia kembali untuk menunjukkan bahwa bagi seorang legenda sejati tidak pernah ada kata selesai. Dan ketika lonceng ronde pertama berbunyi di MGM Grand, dunia akan kembali menyaksikan apa arti dari semangat pantang menyerah dalam bentuk yang paling murni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.